Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'du. Fasluju rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan untuk mempelajari sirah nabawiyah, perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau di awal permulaan Islam diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah. Di pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang dakwah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian selang 3 tahun dari dakwah secara sembunyi-sembunyi, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, perintahnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah secara terang-terangan. Sebelum ada ayat ini, ayat ke Al-Hijr ayat ke-94, sebenarnya ada ayat yang lain, yaitu di surat Asy-Syu'ara ayat 214. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Itu awal mula ayat tentang berdakwah secara terang-terangan dari yang terdekat, dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengumpulkan kerabatnya dari orang-orang yang dari Bani Al-Muthalib bin Abdul Manaf dan juga Bani Hashim tentunya. Kemudian paman-paman beliau, keponakan-keponakan beliau, semuanya berkumpul di rumah kakek beliau, yaitu Abdul Muthalib. Nah, ketika beliau Rasulullah SAW mulai berbicara, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, kemudian tiba-tiba Abu Lahab memotong perkataan Rasulullah SAW dan mengatakan, celakalah kita wahai Muhammad, kelak nanti orang-orang Bani Hashim, orang-orang suku Quraisy, semuanya orang-orang Quraisy dan orang-orang Mekah akan memusuhi kita atas apa yang engkau bawa ini, atas apa yang engkau beritakan kepada kita. Nah, Abu Lahab khawatir adanya permusuhan bangsa Arab dan juga orang-orang Quraisy terhadap Bani Hashim atas apa yang dibawa oleh Muhammad SAW. Abu Lahab tidak terima atas apa yang dikatakan oleh Rasul. Kemudian Abu Lahab mengkhawatirkan sukunya, yaitu Bani Hashim, karena apabila nanti Muhammad ini memberikan ajaran yang baru yang mengolok-olok atau menyingkirkan Tuhan-Tuhan mereka yang banyak itu, maka pasti akan terjadi pepecahan, pasti akan terjadi peperangan. Kemudian setelah Abu Lahab selesai berbicara, Rasulullah SAW melanjutkan pembicaraannya. Rasulullah SAW mengatakan, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Seperti yang khutbah hajah itu, baru awal saja ngomong, dipotong lagi sama Abu Lahab. Celaka engkau wahai Muhammad, celaka, kita akan celaka. Kemudian pamannya yang satunya lagi yang bernama Abu Thalib mengatakan, wahai ponakanku, alangkah senangnya kami akan membantumu. Engkau berdakwah sesuai dengan apa yang kau inginkan, aku akan membantumu, Abu Thalib. Tapi Abu Lahab berbeda. Celaka engkau wahai Abu Thalib, ini merupakan aib yang besar yang menimpa Bani Hashim, yang menimpa suku yang paling mulia di Quraisy, yang menimpa kabilah paling mulia di Quraisy, yang mengurusi, yang terkenal dari zaman dahulu, orang-orang yang mengurusi jamaah haji, orang-orang yang diberi kehormatan dan mempunyai kedudukan yang tinggi di tatanan masyarakat. Kemudian Muhammad menghancurkan semuanya, maka ini aib. Kemudian Abu Lahab melanjutkan,
Abu Thalib kita harus mencegah dia sebelum dia menyeret orang lain ke dalam agama dia. Kemudian Abu Thalib mengatakan, Wallahi, demi Allah, sungguhnya selama kita masih hidup, kita akan membelanya. Abu Thalib, orang yang selalu membela Nabi SAW dari gangguan orang-orang Quraisy, dari gangguan paman-pamannya yang lain sendiri, sampai Abu Thalib wafat. Nah, kemudian terjadilah peristiwa Bukit Sofa. Nah, peristiwa Bukit Sofa itu terjadi ketika turun kepada Nabi SAW firman Allah ayat surat Al-Hijr ini, Fasda' bima tu'maru wa'arid anil musyrikin. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Nah, ini kemudian Nabi SAW setelah mendapatkan ayat ini, Rasulullah SAW segera menyuruh manusia untuk masuk Islam. Nah, kemudian pada awal beliau menaik ke Bukit Sofa, kemudian memanggil penduduk Mekah. Kemudian Rasulullah SAW memanggil, wahai ya Sobiyah, ya Sobiyah, ya Sobiyah. Ya Sobiyah itu orang-orang, panggilan untuk orang-orang berkumpul di waktu pagi. Akhirnya datang tuh masyarakat Mekah datang, kemudian berkumpul di bawah Bukit Sofa. Lalu berkumpullah mereka suku-suku Quraisy itu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, la arayatukum akhbaratukum anna khailan takhruju bi safhi hadal jabal. Bagaimana jika aku kabarkan kepada kalian bahwa akan keluar tentara dari gunung ini? Kemudian apakah kalian akong temu sodiki, apakah kalian akan mempercayaiku? Karena Rasulullah SAW sebelumnya menjadi orang yang dipercaya oleh kaum Quraisy. Rasulullah SAW mempunyai gelar Al-Amin. Nah, kemudian orang-orang Quraisy mengatakan, ma jarabana alaika kadzaban. Mereka mengatakan, kami belum pernah melihat engkau berdusta, itu saya nggak pernah. Otomatis kita akan mempercayaimu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, qala fa inni nadhirul lakum baina yaday adabin syadidin. Sesungguhnya aku adalah nadhir, pemberi peringatan, lakum, atas kalian, baina yaday adabin syadidin. Nah, bahwasanya akan datang azab yang pedih apabila kalian tidak menuruti peringatan yang aku bawa. Faqala Abu Lahab pun mengatakan pada saat itu, hadir di dalam perkumpulan manusia pada saat itu. Faqala Abu Lahab mengatakan, tabban laka ama jama'tana ila hada. Celaka engkau wahai Muhammad, apakah engkau mengumpulkan kita hanya untuk perkara yang sepele seperti ini? Nesu Abu Lahab ini marah. Ternyata masalah apa ini? Kita sampai kumpul-kumpul satu kampung ini. Suma qama fanazzalat hadhihi surah tabbat yada abil lahabi wa tab. Karena kemudian turunlah ayat tabbat yada, dari kata Abu Lahab yang mengatakan, tabban laka ama jama'tana ila lihada, kepada Muhammad SAW. Tabban laka Muhammad, celaka wahai engkau Muhammad, kecelakaan bagimu Muhammad. Kemudian turun ayat tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, kemudian Rasulullah SAW senantiasa berdakwah, mengajak manusia dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
Orang-orang musyrik semakin benci terhadap apa yang dibawa oleh Rasul. Bagaimana mereka tidak benci? Rasulullah SAW menurut mereka menghinakan Tuhan-Tuhan mereka yang banyak itu, dan mengajak untuk tauhid, untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Makanya orang-orang musyrik semakin marah. Nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya berhala-berhala sesembahan mereka itu tidak memberi manfaat dan memberi mudarat, dan tidak memberi mudarat sedikit pun kepada orang-orang Quraisy. Nah, hingga akhirnya kaum Quraisy menawarkan kepada paman Nabi yaitu Abu Thalib yang tadi membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membujuk ponakannya ini. Nah, untuk membujuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghentikan dakwahnya. Kemudian Abu Thalib menyampaikan keinginan kaum musyrikin ini. Sebenarnya ini hadisnya panjang. Disampaikan kepada Abu Thalib, wahai Abu Thalib, sampaikan kepada ponakanmu itu mau apa? Apabila ponakanmu ini mau wanita, kita akan pilih wanita-wanita tercantik di sini, kita serahkan pada dia. Bila keponakanmu ini ingin harta, kita akan kumpulkan perbendaharaan kaum Quraisy dan kita akan serahkan semuanya pada Muhammad. Dan apabila keponakanmu ingin jabatan, maka kita jadikan dia pemimpin bagi orang-orang Mekah. Apa yang ingin dia inginkan, tapi ada satu hal yang ingin kita sampaikan. Tolong hentikan dakwahnya. Nah, kemudian Abu Thalib pun mengatakan hal itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jawaban Nabi apa? Ya, wahai pamanku, meskipun mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, untuk aku meninggalkan perkara ini tidak akan saya tinggalkan sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memenangkan atau membinasakannya. Kemudian Abu Thalib berkata, pergilah wahai anak saudaraku, katakanlah yang engkau sukai. Demi Allah, aku akan menghindarkanmu dari segala hal yang tidak kau sukai selamanya. Abu Thalib berjanji untuk melindungi Rasul dan mendukung dakwah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasul pun melanjutkan dakwah di Mekah selama 10 tahun dan tetap kokoh. Kemudian banyak sekali ya, nanti 10 tahun ini ada beberapa kisah, kejadian-kejadian yang penting yang kita bisa pelajari. Nah, apa nih, suara saya agak kacau karena agak flu sedikit. Nah, terakhir pelajaran yang bisa diambil dari pembahasan yang pertama, tegasnya atau kokohnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan dakwah, semangat, tidak takut karena ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melindungi Nabi, tingkat tawakal yang sangat tinggi. Yang kedua, desakan dan tekanan kepada Abu Thalib agar Nabi meninggalkan dakwah menunjukkan kelemahan kaum Quraisy karena mereka tidak punya lagi bagaimana caranya untuk melawan, dan yang membujuk pamannya untuk menghentikan dakwah ponakannya itu. Yang ketiga, keteguhan Nabi SAW dalam berdakwah. Nah, yang keempat, pelajaran yang lainnya apa? Kasih sayang Abu Thalib kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika meninggalnya Abi Thalib, di tahun meninggalnya Abi Thalib, Nabi Muhammad SAW sangat bersedih, dan disebutkan oleh para ulama tarikh bahwasanya hari di mana Abu Thalib meninggal itu disebut tahun kesedihan, karena Nabi SAW sangat merasa kehilangan sosok yang melindungi beliau. Nah, aku qouli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.